Oke, kawan-kawan. Jadi ini talk show Hacktoberfest Talk. Ini sebenarnya diskusi sederhana ya, bareng sama Mang Habibie Farid. Di sini ada teman nama Habibie Farid. Kenalan dulu dong, Bib. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Nama gue Habibie. Terus dulu kalau di Fishery role gue sebagai infra engineer. Mungkin yang didekatin yang pertama ya kali ya. Bener nggak Bang Sule? Yang kedua setelah si aduh siapa namanya lupa, Gabriel. Oh iya benar. Iya. Iya benar ya. Nah gitu dulu gue former infra engineer lah di Fishery. Terus sekarang gue kerja di salah satu perusahaan konsultan di Dubai. Nah, cuman emang gue nyebut PD itu adalah salah satu klien kita gitu. Jadi memang itu bergerak di bidang fintech, di bidang BNPL, Buy Now Pay Later. Nah, di sini gue sebenarnya jabatannya adalah namanya platform production engineer. Tapi kalau di Indonesia kan biasanya orang ya itu kayak infra atau DevOps lah kira-kira seperti itu ekivalennya. Ya gitu sih paling perkenalan Platform production engineer ya. platform production Ya ini engineer. emang lagi ngetren ya istilah DevOps infra itu tuh mau diganti jadi platform. Terus Betul. baca-baca di internet banyak juga tuh begituan. Ya. Dulu di Eviseri sebagai infra ya. Ya. Ya, jadi alasan gue kenapa pengen bawa Habibie ke sini ya di minggu ini tuh gue pengen bawa ajak ex Eviserian yang menurut gue tuh inovator ya. Soalnya bikin project menarik, ngejalanin satu maintain repo dan lain-lain ya. Salah satunya project yang gue highlight dari Habibie Farid ini tuh ada 2, Nomad, implementasi Nomad di Evisery itu kan. Itu menurut gua nggak gampang sih menurut gue ya. Bahkan Ans aja kaget bisa diimplementasi. Satunya lagi ada di Cibi. Ya pada tahu ya, CI with Golang namanya dulu tuh CI yang dibikin sama Habibie. Ada tulisannya juga di Habibie. Habibie ini rajin banget nulis. Tulisannya di Habibie Farid Medium tuh banyak ya, bahkan yang tentang Cibi pertama kali itu ada tulisannya di situ. Nah, di sini tuh kita bawa nih Habibie Farid cerita-cerita nih kan. Kalau Ans kemarin ceritain ada satu project yang gimana caranya punya inovasi, punya inspirasi bikin project tersebut, kita bakal cerita gimana caranya maintain satu project itu jadi bisa long term dan lain-lain gitu kan. Salah satunya tadi yang gue angkat di Cibi dan juga di Nomad gitu. Oke. So far gitu ya. Jadi Bib, gue tuh lagi jalanin event namanya Hacktoberfest nih di Eviseri kan ya. Jadi Hacktoberfest ini gue pengen ajak beberapa engineer di Eviseri gitu kan buat terinspirasi dengan membuat inovasi dan terutama juga ngasih contribute beberapa ke interesting project. Lo tau sendiri karena ada beberapa project di Eviseri yang kayak cuma jadi omongan tapi nggak implementasi gitu. Enggaknya kalau misal ada RFC dan segala macam tuh kayak ini bagus sih, bakal bisa kita implementasiin di long term gitu kan. Iya. Nah, Hacktoberfest kan biasanya ada di GitHub ya, Cing ya. Dan gue juga pengen implementasi ini di Eviseri, karena menurut gue orang Eviseri itu inovator ya rata-rata. Cuman butuh di kasih bumbu sedikit ya, biar kayak mulai jadi sering kontributor ataupun maintainer gitu. Nah, gue angkat beberapa nih project dari Mang Habibie ya. Angkat dong, maksudnya Cibi sama Nomad apaan sih? Ceritain dong. kok bisa sih pertama kali kebayang bikin begituan? Mantap. Jadi anyway thank you. Jadi sebenarnya untuk Nomad pertama mungkin gua akan bahas dari Nomad ya. Jadi Nomad itu adalah orkestrator. Jadi dia itu bagaimana kita bisa menjalankan job gitu kan, entah itu script, entah itu aplikasi, kontainer, apapun itu kita itu nggak perlu mikir di mana itu dijalankan, dia bisa jalan otomatis dan kita nggak perlu mikir di mana gitu. Kita agnostik terhadap lokasi dari si aplikasi yang berjalan tersebut. Nah itu kurang lebih istilah dari orkestrator, si Nomad ini. Nah awalnya itu kan gue masih ingat tuh ketika pertama kali gue lihat konsolnya iOS Efficient itu kan awalnya tuh cuma ada ini apa namanya, kita coba koreksi bareng-bareng ya. Awalnya itu ada beberapa mesin itu
ya aplikasi itu ya jalan manual gitu ya. Di pertama tuh ada Evi Marlin, ada cakalang, ada apa gitu kan, nama-nama ikan gitu kan mestinya kan. Nah, di mana kalau gue lihat di sana itu nggak scalable sayangnya gitu kan. Kalau misalkan satu mesin mati, ya udah aplikasi yang di situ beres gitu kan, semuanya mati semua gitu kan. Nah, terus kayak gitu, ada apa sih coba ditulis coba di chat, Marling, cakalang, yang gue inget tuh ya. Terus yang kalau nggak salah yang setuju kerapu, yang production apa gitu lupa gitu kan, kira-kira gitu. Dan itu memusingkan juga kan, wah ini gimana nih kok si aplikasi ini taruh di mana, servernya di Evi yang mana nih, Marlin kah atau cakalang kah apa gitu kan, pusing gitu kan. Nah, jadinya awalnya kita kepikiran wah harus pakai orkestrator nih. Cuman enaknya Evisiri itu dulu bagusnya adalah engineer kita tuh udah terbiasa pakai Docker. Docker itu adalah salah satu aplikasi untuk kontainer lah, kira-kira seperti itu, kontainerisasi aplikasi. Kita udah punya tuh. Gue bilang ke Ans, wah ini enak nih, Fishery mantap lah, gampang, udah ada Docker. Udah pada pakai Docker semua, engineer keren lah gitu kan. Gampang nih. Oke, kita implementasi Nomad. Nah, seperti yang kalian tahu, Nomad orkestrator itu kan ada banyak. Nggak cuma Nomad, tapi ada ada Kubernetes yang paling terkenal tentunya, ada OpenShift, ada Rancher, ada macam-macam. Nah, gue bikin perbandingannya. Sebenarnya gue nggak bikin banget sih, itu udah dilakukan POC-nya dulu waktu di perusahaan sebelumnya, waktu gue di Dubai juga. Jadi kita POC semua orkestrator gitu. Yang memang yang paling lulus ya memang ya waktu itu Kube sih memang gitu kan. Nah, cuman Ans punya pikiran waktu itu. Jadi wah kita mungkin kedepannya bakal jadi edge computing yang sekarang dibawakan oleh si Yahya, which is keren banget menurut gua. Nah, kebetulan dari situ oh ya udah, oke lah kita coba Nomad lah dan menjadi pionir. Nah, sehingga kita waktu itu melakukan implementasi bareng-bareng, bagaimana best practice-nya, tentunya itu juga gue bawa dari POC yang dari perusahaan sebelumnya, kita implementasi segala macam, dan akhirnya berhasil menjadi project pertama kita gitu kan, sudah pindah semua ke Nomad waktu itu. Dan ya udah, akhirnya jadinya udah dari yang awalnya pusing gitu kan, nih di mana sekarang segala macam, jadinya kita nggak perlu lagi mikirin masalah kita mau scale up juga bisa, tinggal scaling up mau berapa kontainer terserah, dimanapun satu mati juga nggak ada masalah, resilient juga gitu. Dan yang paling penting adalah Nomad itu ringan sekali, bisa dijalankan di Raspberry juga, dijalankan di ya itulah ya mungkin bisa lebih ngerti lah apa namanya termasuk timnya gitu kan, riset di komputer yang dia itu skalanya kecil. Kira-kira seperti itu untuk Nomad. Dan gue cukup kaget sih sampai sekarang masih dipakai. Gue kira itu kan bakal wah ini takutnya nggak scale segala macam, akhirnya mungkin pindah ke yang udah ada yang managed service lah gitu kan, kayak apa namanya IKS gitu kan, elastiknya Kubernetes AWS gitu kan. Ternyata masih jalan, itu keren sih. Gue terus terang aja gue salut lah sama ini. Oh iya, by the way, mungkin yang buat yang belum tahu teman-teman sekalian, ini terakhir sih dari gue untuk yang mengenai Nomad. Kita itu berapa kali dapat bisa dikatakan penghargaan lah, maksudnya secara lisan gitu ya. Itu bahwasanya kita itu adalah perusahaan pertama yang sudah mengimplementasikan Nomad full untuk skala production. Itu baru kita, baru Eviscery. Yang lainnya belum ada, yang lainnya masih staging atau enggak masih cuma coba-coba, kira-kira seperti itu. Iya, benar, American semua. Yaudah, gitu Nomad kurang lebih. Nah, kuncinya nih ya berarti ya Nomad anggaplah Nomad itu salah satu platform unik ya di Indonesia ya yang belum banyak implementasi, dan akhirnya lu berani buat coba implementasi tersebut dan lu coba maintain ya. Betul. Apa sih yang termotivasi buat lu? Kayaknya gue pengen coba deh implementasi ini gitu kan. Yang pertama adalah memang dari visi misi sih. Memang walaupun waktu itu Nomad belum ada dokumentasi yang lengkap, masih juga ada bug juga segala macam kan, dan juga dari hasil POC zaman dulu juga nggak terlalu memuaskan, tapi memang visi misi yang paling penting kalau menurut gue bilang. Apa visi misi si Nomad ini? Bagaimana cara dia itu sesimpel mungkin dan juga seringan mungkin, sehingga bisa dijalankan di semua platform dan cepat. Dan memang untuk edge computing yang kita dulu ada visi misi kan, memang itu sejalan dengan visi misi kita. Jadi yang paling penting adalah gue lihat itu dulu, visi misinya sejalan dulu nggak dengan perusahaan. Kalau sejalan, harusnya ya apapun bisa dilakukan, kira-kira seperti itu. Oh, nice tuh. Visi misi dalam sebuah project ya. Berarti project ini kalau misal punya proper visi misi itu kayak lu bisa motivasiin orang lain buat jadi kontributor juga ya di sini ya.
Betul, It pastinya. kerasa ya sama gua ya Nomad nih. Soalnya juga gua ngerasa juga sih pada saat lu pertama kali implementasi Nomad ini, lu cerita-cerita bacot Nomad nih ya, enggak lu bisa ngejelasin visi misi ini tuh bisa lama, long term dan lain-lain, ringan segala macam. Jadi juga gue emang kerasa tertarik ya waktu itu. Nice Nomad nih. Kalau Cibi gimana nih deployment kita ya di Bitbucket pipeline ya, inline ya, gue di mediumnya tuh inline Bitbucket pipeline gitu kan CI/CD gimana? Itu apa namanya, project emang beneran awalnya coba-coba banget sih, tapi ternyata emang impact-nya bagus. Jadi awalnya itu adalah kita tuh kan waktu itu kan cuma gua doang yang megang infra kan. Berarti kan deployment segala macam kan ya pasti kan di tangan gua. Waktu itu tuh cuma gua sendiri. Tapi aplikasinya gua lihat tuh ada minimal tuh 30 atau 50 repo gitu dan itu terus terus nambah. Nah, dan setiap repo itu dia punya Bitbucket pipelines.yaml sendiri. Itu kan file yang buat deployment kan, itu sendiri. Dan beda-beda semua tiap repo. Dan yang paling penting adalah setiap orang tuh pasti nanya ke gua kayak, wah kita mau bikin repo baru nih, gimana sih caranya ini biar YAML-nya jalan segala macam kan pusing, gitu kan. Dan lainnya kan banyak memang, ada Docker build, ada Docker ini, ada ini, belum sampai kita belum bicara push ke Nomad kan itu juga ada caranya lagi. Nah, gua mikir bagaimana kalau kita misalkan bikin binary gitu kan, bikin aplikasi yang mana nanti ntar repo tinggal include. Kalau mau nambah repo tinggal include aja dan itu kan cuma satu baris gitu aja kan gampang gitu kan. Gimana? Ya udah akhirnya gue bikin, waktu itu juga lagi belajar Golang. Gue bikin deh. Jadi di Golang itu gue bikin build-nya, step-nya Docker ini Docker build sampai dia push ke Nomad itu udah ada interfacing-nya. Nah, habis itu banyak kan kebutuhan kayak mungkin ada beberapa repo yang dia harus begini dulu, yang dia harus begitu dan begini dan sebagainya. Ya udah gue tambahin feature flag. Ini kalau misalnya mau begini pakai environment variable ini, kalau pakai ini environment variable begini. Jadi tetap dia itu nggak berubah si YAML pipeline-nya dan juga ya tinggal nambah option selesai gitu kan. Dan kalau kita mau nambahin binary, mau nambahin fitur di si Nomad itu, si iWith Golang itu awalnya, ya tinggal update aja gitu kan, tinggal update ke latest, terus udah langsung ke setiap repo itu udah langsung ke update semua. Nah, udah di situ itu berhasil si programnya gue udah selesai. Dan yang challenge yang kedua adalah ya bagaimana kita adopsi. Nah, waktu adopsi itu gue bikin panjang tuh, nggak tahu deh kalau sekarang masih ada nggak, Bitbucket snippet itu panjang banget, FAQ gitu kan, how to deploy dan how to debug itu panjang banget gue bikin. Nah, sehingga orang-orang jadi lebih produktif. Orang kalau misalkan mau ada apa-apa tinggal buka halaman itu selesai, nggak perlu nanya gue. Dan awalnya banyak nanya segala macam, akhirnya ya sama sekali nggak ada yang nanya mengenai Cibi itu. Jadi semuanya benar waktu gue tinggalin itu udah semua udah ngerti lah bagaimana cara mengoperasikan si Cibi itu. Tapi awalnya bukan Cibi itu, siapa sih yang ngasih nama gue awalnya? Ya si iWith Golang. Itu yang ngasih nama Wahyu sama Eki pertama kali. Jadi Unyu. Iya nih, Cibi ya sejarahnya begitu ya. Tadi gue kurang denger deh. Kalau berarti apa yang motivasiin lu bikin Cibi? Motivasinya biar orang lebih produktif sih. Jadi nggak pertamanya nggak pusing masalah deployment, nggak nanya ke gue karena tadi repo itu banyak banget. Dan gue sendiri kan, ya kan kita kan pasti kan ada jam istirahat segala macam. Mungkin kan kalau misalkan awal dulu nggak ada Cibi, wah repot banget gue tuh. Gue harus update si YAML-nya masing-masing satu-satu. Wah itu nggak bakal kelar sih itu urusannya itu kalau kayak gitu kan. Gitu. Bayangin misalkan kayak kita mau nambahin step ini untuk misalkan nge-scan ini kontainer. Itu berarti 70 repo, gue harus tambahin manual satu-satu. Kan gila aja gitu kan. Nah, ya itu dia. Jadi untuk mempermudah hidup gue sih yang paling penting. Itu yang buat motivasi gue adalah mempermudah hidup gue itu paling pertama. Yang kedua adalah mempermudah hidup yang lain juga biar orang nggak nanya. Iya, betul. Mempermudah hidup. Tertrigger karena ngurangin orang-orang banyak nanya. Ini mau nambahin sih, supaya bisa gabut sih intinya. Nah, itu gabut. Itu bahasa kasarnya itu, bahasa politiknya barusan. Ansu pernah mention nih kemarin, engineer itu trait-nya semuanya itu sama, pemalas. Makanya bikin tools beginian. Ngomong-ngomong gabut nih,
Gue ngerasanya ya, lu bikin Chibi sama Nomad tuh effortnya gede banget. Terus? Cuman gue pernah denger deh waktu lu masih gawe di Evisery, lu bilang gini, gawe di Evisery itu enak cuy, soalnya banyak gabut. Nah, relate dong. Tolong relatein dong, maksudnya kayak lu bikin Chibi sama Nomad tuh susah, tapi lu masih ngerasa gabut, kok bisa? Itu kan initially kan sampai jadi, pas udah jadi ya gue hampir nggak ngapa-ngapain sih, terus terang aja. Goalnya adalah gabut berarti ya, bikin begituan. Wah, gue support sih begituan ya. Soalnya yang paling penting kan memang produktifnya ya, maksudnya bagaimana kita tuh produktif yang paling penting kan. Sedangkan kalau misalkan kita nggak ngelakuin itu, misalkan waktu itu ya kita nggak pakai Nomad, terus belum ada tadi si Ewit Chibi tadi gitu kan, coba orang deployment setengah mati kan, kita juga kerja keras. Oke, kita kerja keras bisa dari pagi sampai malam kerja, dia nggak produktif, ya kan? Ya kayak apa-apa harus manual. Kalau semuanya manual ya kelihatannya emang kita kerja keras, tapi kan sama sekali itu nggak produktif. Yang produktif seperti ini. Jadi kita bikin sistem sehingga itu semua orang tuh lancar gitu, tidak ada masalah dengan apapun mengenai deployment atau infra. Kira-kira seperti itu. Awalnya begitu visi-visinya dari tim kita, gitu. Belum lagi sebenarnya banyak project yang gue tuh jalan. Waktu itu ada hot backup juga kalau nggak salah kan, script itu juga. Iya. Hot backup, iya itu tuh, waduh banyak banget ya. Iya, sama itu juga untuk mengurangi gua nggak pusing-pusing itu, dan biar produktif juga. Orang-orang banyak jual itu engineer minta dong ini backup tanggal sekian. Wah, ini pasti ngapain nih orang nih gitu kan, ngedelay apa nih gitu kan. Ternyata masih gitu ya. Oh ya udah gitu. Emang begitu tujuannya gitu. Oke. Chibi ini tuh salah satu repo yang ini ya menurut gue ya, multi kontributor. Di dalamnya nih ada non infra nih. Inul, ada Zehan, ada Didin juga nih, komit segala macam. Menurut gue ya, Chibi itu tuh memberikan motivasi menurut gue, atau emang karena ada problem aja jadi bikin isu gitu kan ya. Menurut gue kalau misal Chibi itu tuh bisa ngasih motivasi, gue pengen bikin lebih produktif sih gawenya, gue lebih pengen bisa automated, ya udah gue coba contribute di salah satu di Chibi, itu salah satunya di Evisery ya. Gitu. Selain Chibi ya, gimana? Mengenai Chibi, gue mau nambahin sedikit. Jadi waktu dari zaman gue pun itu, waktu gue develop juga udah banyak yang mau kontribut ya sebenarnya. Udah banyak. Dulu si Lingga tuh kalau salah yang suka nanya juga waktu itu kan salah satunya. Dan orang-orang tadi itu juga termasuk. Jadi wah ini gue pengen kontribut dong, bikin nambahin fiturnya segala macam. Oh it's fine, ya silakan. Tinggal buka PR, ntar gue tinggal lihat, pasti gue approve lah gitu. Itu kira-kira seperti itu. Memang kondisi situasi kolaborasi itu udah juga kenceng juga di Chibi waktu itu. Dan itu juga waktu itu kaget juga sih gue, kayak tiba-tiba nih ternyata menarik perhatian orang-orang gitu kan. Ya itu adalah bagian dari kagetnya, dan itu bagus sih. Gue harap tuh bakal begitu terus ya sampai sekarang. Ya gitu aja sih paling. Nambahin itu aja. Iya. Oke. Nice. Chibi ya salah satu menurut gue kalau bisa dikontribut, banyaklah ide-idenya sebenarnya. Kita coba cerita-cerita nih project di luar Chibi sama Nomad nih. Ada beberapa project dari tulisan lu yang menurut gue menarik. Ada 2. Yang satu yang DNS over Tor. Nah, ceritain dong itu apaan? Soalnya itu menurut gue ya, yang sebenarnya gue pengen gali itu, kok bisa lu kepikiran pengen bikin begituan? DNS over Tor kan sih? Iya. Jadi gue mau pengantar dulu sih Tor Network itu apa. Jadi Tor Network itu adalah jaringan komputer yang dia itu di mana tuh dalam lingkup deep web lah gitu. Yaitu jadi jaringan komputer network itu dia di deep web, jadi sehingga dia itu sangat susah untuk dilacak gitu kan. Itu memang sangat secure, bisa dikatakan paling secure untuk hitungan jaringan komputer zaman sekarang dibandingin cuma public internet gitu. Nah, jadi gitu. Jadi siapapun yang connect ke sana, kalau request apapun itu tuh nggak akan bisa ke trace, atau at least sangat sulit untuk di trace gitu ya. Itu sangat amat susah. Nah, di sini gue bikin protokol. Jadi DNS itu kan untuk resolve. Tapi yang kalian harus tahu bahwasanya DNS itu yang kita pakai itu nggak secure. DNS yang kalian pakai itu semuanya adalah masih bawaan zaman dulu, yang mana dia itu
tidak ada enkripsinya, tidak ada itunya, itu by default ya, tidak ada enkripsi segala macam, sehingga ISP itu bisa lihat kamu browsing apa segala macam, itu bisa kelihatan semuanya ketahuan. Oke, nah itu awalnya begitu. Nah akhirnya gue pikir bahwasannya wah kita harus bikin DNS yang mana itu gampang dan juga itu benar-benar nggak traceable, karena kan penting histori kita gitu kan, apalagi yang suka browsing aneh-aneh gitu kan, ya pasti kan nggak pengen ketahuan FBI gitu kan. Nah kira-kira begitu. Nah akhirnya gue bikin coba-coba, bisa nggak sih kita bikin protokol DNS itu di atas jaringan Tor ini. Ya ternyata emang capable, sangat bisa gitu kan, memang sangat memungkinkan. Dan ya udah, ini jadi reponya. Waktu itu kita mau kolaborasi sama Pure DNS kan itu kan ya, apa namanya, untuk implementasi ini di global scale kan. Tapi ya itulah, apa namanya, emang ini juga kita harus hati-hati lah mengenai regulasi dan lain sebagainya lah. Karena ini Tor kan, jaringan private gitu. Jadi apa namanya, kita harus juga ini juga gitu. Tapi emang itu. Oke. Jadi kalau secara basic ya, lu browsing biasanya lewat DNS, mau ngapa-ngapain ya kan? Biasanya DNS-nya normal gitu kan. Nah sekarang kalau kita DNS-nya itu diputerin dulu lewat dark web, lewat deep web, itu tuh ISP atau apa segala macam itu nggak bisa tracing apa yang kita lakukan berarti ya. Sangat sulit lah, apa namanya, karena dia harus masuk ke jaringan, ke dark web-nya gitu. Ini bisa dipakai, kalian tinggal ikutin instruksinya, itu masih bisa jalan harusnya. Kecuali si upstream-nya, si Pure DNS dia untuk apa dimatinya, gue nggak tahu. Tapi terakhir sih apa namanya itu. Nah mungkin kalau misal gue share konteks dikit ya. Kalau Ans kemarin, Ans tuh kayak kebayang, aduh gue bete kalau lagi gawe butuh penyegaran. Nah bikin ambil Twitter penyegaran timeline ya kan. Udah gitu terus kepikiran bikin password susah, digabung-gabungin kata dari kata-kata KBBI biasanya gitu. Kalau Mang Habibie ini beda, biasanya dia perlu dipancing-pancing. Jadi ceritanya dulu tuh kita sama Franz tuh di Pure DNS ya, Bib, Pure DNS ngobrol dikit-dikit gimana caranya bikin privacy lebih open dan lebih public ke umum gitu. Orang-orang nggak perlu mikirin ads, orang-orang nggak perlu pikirin blokir dari government dan lain-lain. Akhirnya Habibie di sini kepikiran most secure network itu pakai Tor. Tor itu onion protokol. Pokoknya itu ribet lah pokoknya. Ya akhirnya Habibie di sini kepikiran ya udah deh kita bikin beginian ini kayaknya seru gitu katanya gitu. Dan sebenarnya yang termotivasi lu bikin beginian apa sih? Ya, gue nggak suka sih. Gue pertama privacy sih kan, kita buka-buka macam-macam itu kan, walaupun yang kita buka adalah bukan hal yang aneh gitu kan, misalnya cuma buka Facebook, Twitter segala macam, cuman itu privacy ya. Dan ISP itu bisa seenaknya bisa baca itu lewat si query DNS itu kan. Jadi kayak itu pertama privacy sih. Gue nggak suka sih orang tahu kayak gue ngakses apa segala macam. Itu security juga by the way. Yang kedua adalah ya tadi untuk membuka misalkan kayak situs yang misalkan nggak diblokir, karena kita di Indonesia itu masih sederhana kan, dia cuman dari DNS, oh kamu buka website kredit misalkan, ya udah dia langsung diarahin ke internet baik gitu kan. Nah kan kira-kira gitu doang, ya udah tinggal pakai apps kayak gini nggak akan kebaca, dia nggak akan tahu. Ya udah, apa namanya, harusnya bisa membuka akses yang website yang keblokir, yang menurut gue itu harusnya nggak diblokir kayak Reddit misalkan gitu kan, kira-kira kayak gitu. Oke. Motivasinya karena privacy ya. Pengen bebas aja internet gitu kan ya. Betul. Berarti kalau misal DNS over Tor ini bebas aja buat explore apapun ya. Nah, di sini gue juga baca tulisan-tulisan dulu nih, ada tentang p-hole ya, kalau nggak salah sih ad. Do this and you won't see ads for good gitu kan. Wait, coba gue share dikit dah. Nah, di sini tuh kan lu sempat mention nih pakai p-hole. P-hole ini tuh lagi ngetrend juga nih ya di GitHub. Dia itu tuh apaan sih, Bip? Betul. P-hole itu adalah DNS server lagi, tapi dia itu untuk blocking ads. Jadi kalau misalkan kalian buka website, itu kan banyak tuh website-website itu dia itu ngejalanin ads gitu kan. Nah ads itu cara kerjanya gimana? Dia itu nyedot dari suatu domain. Misalkan request ke domain ads
apalah facebook.com atau bagaimana. Nah, kalau kita pakai P-hole ini, which is tuh menurut gua kalian kalau kontribusi sana tuh keren banget kalau misalnya kalian bisa kontribut ke P-hole. Kalau kalian pakai P-hole ini, itu langsung keblok semua yang ads itu. Gitu. Jadi kalian nggak perlu ngeliat iklan, nggak perlu ngeliat apapun. Tujuannya apa ya itu? Apa namanya biar nggak lihat iklan dan buat secure juga karena dia juga bisa ngeblok domain-domain yang terindikasi bahwasanya itu malware gitu. Ini kan buka app TikTok.com kan nggak bisa tuh ya lihat ya. Nah itu kan contohnya juga nih yang bawah tuh yang app-nya tuh. Awalnya gua pakai VPN yang hubungan dengan P-hole, dia ada ads install kayak gitu, terus setelah gua connect ke VPN udah nggak ada lagi. Ini berlaku bahkan nggak cuman YouTube aja, jadi semuanya apa YouTube juga. Pokoknya semuanya, pokoknya waktu itu kita itu apa namanya 9gag juga, pokoknya semua website gue sekarang di HP gue tuh udah benar-benar free ads gitu. Kalau YouTube memang agak beda sih, dia harus pakai apa namanya adblocker ya kalau misalkan di browser. Kalau di app itu pakai YouTube Fans. Kayaknya dia nggak lewat tuh kalau apa namanya nggak bisa kalau cuma P-hole doang. Nah jadi emang harus 2. Tapi kalau yang lain bisa diblok. Spesifik ya, Mang Habibie ini tuh termotivasi bikin beginian tuh karena dia ngerasa butuh ada revolusi internet ya, anjir. Revolusi kalau misal lu tuh bebas ngapa-ngapain tentang privacy dan lain-lain ya. Iya. Tuh ada yang nanya tuh, gimana P-hole tahu domain yang ads dan bukan, punya registry sendiri dan manual registry domainnya. Betul, jadi itu si P-hole itu tahu, dia itu punya listnya, simple as that. Punya list yang dia itu di-maintain oleh community. Makanya kalau kalian punya waktu gitu kan, kalau misalnya kalian menemukan yakin bahwa saya ini, wah ini ternyata domainnya domain ads, itu kalian bisa pull request ke P-hole-nya atau ke source yang dia itu emang jadi bisa dikatakan penyedia utamanya P-hole gitu. Namanya Stephen Black atau apa gitu, gue lupa nama reponya. Oh, ya benar. Ini kalau misal kalian lihat tulisannya Bang Habibie ya, ini low level engineering semua, ada eBPF, ada networking, ngobrolin pakai C buat bikin sistem networking, ada juga beberapa tentang kernel. Wah, kalau ngobrol sama Bang Habibie itu nggak habis. Nih basic C socket programming. Udah malas sih ini bacanya juga dalamannya. Ini kalau nggak salah 2 part ya, kalau nggak salah basic C socket 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sampai bikin web server pakai C. Ini nih menurut gue ya, Mang Habibie ini tuh salah satu yang menurut gue tuh bikin gue motivasi kalau misal ada sesuatu yang pengen gue kejar tuh sampai beres gitu. Sampai beres, sampai ter-POC dan jadi tulisan yang menurut gue tuh ini tuh bisa jadi inspirasi orang banyak ya. Followernya aja banyak nih kan. Pasti banyak di dalamnya komen-komen. Ini tuh nggak bosen nih. Mang Habibie nulis-nulis terus di sini. Gitu. Ini sampai IDS alerting surikata dan lain-lain. Wah, ini makanan kontributor juga buat baca-baca, buat bikin project baru gitu. Seru. Nah, passion lu tuh di sini kok bisa sih spesifik ke hal-hal tersebut gitu, Cing, kayak eBPF, kernel, pas segala macam tuh spesifik low level engineering banget ya. Dan menurut gua kompleks ya buat engineering umum ya. Apa sih yang mancing lu pengen kontribut ke beginian sih? Gini, ketika kita pakai teknologi itu apa ya? Menurut gue itu untuk zaman sekarang tuh terlalu mudah orang kayak apa namanya tinggal pakai misalkan deploy website gitu kan, bikin website tinggal download Laravel atau apa npm selesai gitu itu, tapi dia nggak tahu gitu apa yang terjadi di layar bawahnya gitu kan. Menurut gue sebagai engineer itu sangat penting untuk mengerti sampai dalam itu bagaimana protokol itu bekerja. HTTP gimana, mulai dari handshake, mulai dari TCP-nya handshake lanjut tuh gimana caranya, bahkan dari sinyal misalkan gitu kan, itu tuh menurut gue engineer tuh harus ngerti. Sehingga apa ya, jadinya tahu kalau misalkan kalau kita mau ngapa-ngapain gitu kan, oh kita mau begini loh, oh karena kita tahu cara kerjanya, jadinya kalau kita mau begini pakai protokol ini, kalau kita mau begini pakai protokol ini, kalau mau secure pakai protokol ini, dan segala macam. Itu sangat penting bagi engineer untuk tahu, sehingga bisa menciptakan apps dan sistem itu yang tentunya sangat reliable, yang dan sangat ya cepat gitu kan, karena dia kan sesuai dengan peruntukannya
Kira-kira gitu. Oh, gue ngebayanginnya gini ya. Contoh, di sini ada yang tahu Brontox nggak sih virus dulu? Oh, zaman dulu banget Zaman itu. dulu. Iya. Zaman dulu virus nih. Mostly kalau misal biasanya kalau misal engineer umum ya tahu gimana cara ngevaksin virusnya, ngilangin virusnya, udah cukup. Terus induknya di mana gitu kan. Kalau lu beda berarti ya, lu coba low level banget engineering. Nih orang bisa begini gimana gitu, di registry Windows kayak gimana, terus di kernelnya Windows juga bisa sampai kayak gini gimana, pasang di startup, totally dedicated ke pengen tahu kok bisa sampai ke dalam-dalam begitu ya. Betul. Termasuk ya gitulah pokoknya apapun yang kita pakai itu gue tuh sangat pengen tahu bagaimana, pada dasarnya pengen tahu gimana cara itu bekerja gitu. Jadi biar kita tuh tahu, oh begini loh caranya bekerja. Kayak kurius lah gitu. Kurius, penasaran banget ya. Penasaran dan ya ujungnya tentunya bagus untuk kedepannya gitu kan. Tahu protokol mana buat ini kita tahu semua gitu kan. Nah kan bagus, yang cocok gitu maksudnya. Nah, gue penasaran nih, pernah nggak sih lu commit di open source? Bentar, kayaknya gue pernah dulu, itu kalau nggak salah, udah lama sih, kalau misalnya open source commit, kayaknya udah lama, tapi kayaknya gue pernah. Waktu itu, kalau nggak salah entah itu website atau BPF ya kalau nggak salah, lupa. Pokoknya antara dua itu. Kalau nggak salah BPF deh. Pernah kita tuh, gue nge-res PR juga dulu. Wah, BPF. Oh iya, gue pernah dengar. Lu yang benerin ya, nambahin commit ya. Lumayan ya. Iya, kalau nggak salah itu. Nomad, oh enggak, sorry. Kalau Nomad tuh enggak. Kalau Nomad itu gue cuman komen dan ngasih tahu, oh ini workaround-nya, tapi kalau fix-nya gue nggak tahu. Akhirnya fix-nya dipegang sama engineer sana. Gitu. Waktu itu Nomad jadi apa, dibikin isu sih gitu, isu terus ya apa namanya gini loh orang segala macam gitu, apa namanya, terus ya orang pada komen. Ada kok, coba ya kalau Nomad bisa gue cari sih. Ada nggak ya nama gue? Oke. Lu begini punya mentor nggak sih? Maksudnya atau lu solo aja gitu beginian? Kalau dibilang mentor, bisa dikatakan mentor atau teman kali, lebih tepatnya teman sih. Kita kan apa namanya, kita punya teman-teman lah gitu kan, entah di kantor, entah itu di lingkungan lain gitu kan. Oh iya ada begini segala macam, apa namanya, ayo kita ikutan, akhirnya kita ikutan gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mentor ya bisa bilang mentor, bisa bilang teman juga sih gitu. Oke. Bentar ya, gue ambil paket dulu. Gue pengen jawab pertanyaan ini, coba nih. DOH tetap secure nggak berarti? Kalau DNS over HTTPS itu udah secure sih, jadi nggak bisa kebaca paketnya. Jadi dia udah di atas HTTPS karena udah enkripsi, jadinya harusnya aman. Kalau yang ini ada pertanyaan lain, skemanya itu block akses domain ads ya? Iya, skemanya begitu. Jadi si domain ads itu diblok sehingga ads-nya itu nggak keluar, gitu. Ya paling itu sih pertanyaan. Udah paling itu jawabannya. Iya, benar. Udah nggak ada lagi yang bertanya ya. Sambil ngisi waktu nanya ABB rada OOT. Sok. Apa kemarin kan sebelumnya tuh di Dubai itu apa namanya tuh WFO lah ya, di kantor yang di Dubai. Terus sekarang masih di kantor itu dan remote. Kenapa nggak dari dulu remote aja? Pindah. Gue pindah dari kantor sebelumnya. Ini gue baru pindah 4 bulanan apa 5 bulanan. Oh, mantap. Gitu. Sekarang ya sih enak sih. Pengen kantor lagi sih, Fishery. Kemarin belum sempat. Pindah sini dah. Pindah lagi. Tuh. Pindah kan orangnya pada WFA semua, sama aja dong. Tapi dekatan kalau di Bandung tuh, Wahyu sama ya banyak kan. Sekalian rumahnya pindah dekat kita, Bi. Mantap. Ya ntar gue rumahnya samping lu dah. Samping Yahya kosong tuh. Samping gue kosong non. Si Mahi. Wahyu juga pindah. Ini semoga, apa namanya komitnya nih.
bukan komitnya, si itunya, isunya. Udah dibenerin, Ding. Baru dibenerin kemarin tuh. Enggak, udah 18 Mei. Tuh ya, coba cek deh. Itu isu lama banget. Ini gue bikin ketika waktu implementasi nomor di advisory ya. Ini si Private isu. ini. Hah? Private. Enggak, lu bisa buka harusnya. Nggak bisa sih. Oh, wait. Astaga, gue salah copy dong, game. Salah copy gue. Astaga. Intermittent error, reserve port collision. Wih, ini problem lama nih. Iya. Masih open dong. Masih open. Intermittent error, reserve port collision when running job itu gimana sih? Iya itu gue juga nggak ngerti itu kenapa. Pokoknya intinya errornya begitu. Apa tulisannya? Ya terus ya gue raise issue aja gitu kan. Ini kenapa nih? Ternyata rame tuh threadnya ya. MC banyak terus ya, banyak yang ngasih workaround juga segala macem. Nah, gitu ceritanya. Terus ini paling kacau sih. Ini termasuk yang rame. Jadi open, close, terus open lagi, terus close lagi gitu tuh. Ini termasuk yang rame ini. Just run a job file. Tuh si Bang Sule juga udah buka itu tuh, buka isu tuh. Sama tuh. Oh iya tuh Bang Sule tuh lihat tuh ya, ada tuh. Dibalas nggak? Copy file to running with Celi or API. Oh, ini dibalas. Iya. Great feature idea, OED keren. Gus, iya dibikin di ini di commit, di update. Mantap. Iya. Gitulah pokoknya. Seru lah kalau misalnya kita udah ngerti projectnya, terus kita at least bikin isu sih. Maksudnya tahu apa problemnya, bantuin mereka untuk benerin biar lebih bagus gitu kan. Nah, apalagi lo bisa sampai bikin komitnya. Wah, itu mantap lagi gitu. Nah, yang bikin komitnya gue lupa di mana gitu. Apa namanya? Lupa aja. Oke. Tadi kalau nggak salah sempat mention nggak ada mentor tapi temen gitu kan. Iya. Gimana caranya? Maksudnya kayak gimana ceritanya lu bisa punya teman jadi motivasiin lu sebagai kontributor, dapat ilmu baru dan lain-lain? Karena ya teman gue ini, maksudnya ya rekan-rekan gue ini juga mereka juga aktif kontribusi juga di open source gitu loh. Dia juga pengembang juga gitu, yang mana bantuin pengembang lain lah, kira-kira seperti itu. Jadinya karena punya teman seperti itu ya kita juga nggak mau kalah dong pastinya kan. Wah, temen gue kayak begini nih ya, gue harus lah gitu kan, at least bantuin dia atau enggak juga. Agar pada dasarnya gini loh, yang paling penting adalah kita itu kan bisa begini karena open source, ya kan? Coba RSL, Node, segala macam semua itu open source kan. Framework yang biasa kita pakai yang yang membuat perusahaan itu bisa running. Ya harusnya kita setelah kita menjadi seperti ini, menurut gue pribadi ya sebagai orang gitu kan, ya kita juga harus payback lah, memberikan kembali apa yang kita dapatkan, apa yang kita isi dengan cara seperti ini gitu, sehingga kan ya berjalan terus. Kalau semuanya mindsetnya adalah selfish gitu ya, kayak gue udahlah gue pakai terus ya, gue nggak usah aktif open source, apalah bodo amat gitu, tinggal make. Ya pertama itu selfish, itu menurut gue juga kurang bagus ya. Yang kedua adalah akhirnya bisa jadi mati loh. Ntar suatu saat komunitasnya mati ya, ntar IT bisa balik lagi ke zaman tahun 90-an kan, dimana nggak ada yang kayak begini-begini, orang bikin scratch dari awal segala macam gitu kan. Nah, kira-kira gitu sih yang teman-teman kan. Oh, nice. Ya, terpancing karena teman-teman lu udah bisa gini, lu juga pengen bisa keep up ya. Oh, nice tuh. Oke, mungkin gua kasih sesi yang lain ya, kalau mau tanya jawab mangga dong. Kalau mau nanya-nanya feel free. Kalau misalnya ada yang mau tanya, angkat tangan aja ya. Mungkin gue sambil cerita dikit nih tentang Hacktoberfest ya di Advisory kan. Mungkin kalau misalnya dari kalian pengen jadi kontributor di Hacktoberfest gitu kan. Caranya ada dua, gampang. Ikut
ikut solving issue di Bitbucket atau GitHub-nya Advisory. Udah gitu kalian commit PR diterima, nanti kalian juga bakal dapat poinnya. Nanti poinnya diakumulasiin. Dan juga atau yang gampang kalian bikin RFC. Simple kan? Di channel Innovation kalian sharing, gue punya ide ini loh, RFC begini-begini gitu kan. Nanti komite bakal review RFC-nya, nanti kalau misal approve 5 orang tuh bakal dapat nih beberapa poin ya. Lumayan nih kan. Terus kalau misal kalian pengen jadi maintainer di beberapa repo, bisa kok caranya buat jadi maintainer. Kalian ke Bitbucket ya. Gue coba screen share lagi. Di repo kalian jangan lupa nih ada issue. Di dalam issue ini biasanya defaultnya nggak akan ada nih isunya. Untuk enable-nya di repository setting, nanti ada di bagian issue tracker, kalian enablein dulu nih jadi private issue tracker. Udah gitu, jangan lupa dimasukin di bagian webhook-nya, ditambahin issue webhook. Webhook-nya diarahin ke sini. Nanti kalau misalnya udah diarahin ke sini, setiap isu yang ada di repo ini bakal masuk ke isu radar kita. Isu radar kita itu bentuknya kayak gini. Isu radar kita bentuknya kayak gini. Jadi setiap isu baru bakal muncul ke sini semua. Gitu. Isu kalian bisa pilih mana yang pengen kalian solve isunya. Gitu. Nanti bakal jadi poin dan bakal masuk ke berfest.advisory.com. Masuk ke sini. Gitu. Kalau misal terus yang menang dapat apa ya? Dapat piring cantik? Iya. Dapat baju. Dapat baju sampai dapat duit juga sudah gitu. Maya. Gitu. Event ini bakal jalan sampai akhir bulan ini. Minggu depan kita bakal ada 2 talk lagi. 2 minggu lagi juga kita bakal ada 2 talk lagi. Gue pengen ngajak tuh yang tunanetra barusan yang bisa ngoding buta dia ngoding pakai screen khusus ya. Ya. Pengen cerita bawa juga sih. Gitu. Ya, itu topik menarik tuh. Apa namanya? Gue juga pengen tahu itu gimana caranya mereka kerja. Hebat itu. Apa enggak? Iya, pas belum kebayang sih dari mikir gimana gitu caranya. Apa namanya sambil mikir nggak belum kebayang juga. Jagoan emang. Jagoan. Tapi itu ya, gue juga penasaran sama lead-nya ya atau sama PM-nya gimana cara ngasih instruksinya ke dia gitu buat ngejelasin begini butuhnya bagaimana. Soalnya kan biasanya kita komunikasi dalam bentuk dokumen atau flow ya. Itu gimana sharingnya. Betul itu. Ya, kalau dokumen masih ada voice to text, cuman kalau flow gambar ya. Jelasinnya. Iya, gambar gimana jelasinnya. Itu bisa ditanya sih. Itu apa namanya? Ini buat yang nggak ngerti konteksnya, gue share dulu deh apa namanya. Lo yang masih bingung sama konteksnya itu apa ntar. Ada kok. Gue sambil share linknya dulu. Gimana ya? Baik. Nah, kalau nggak ada pertanyaan nih, gue tanya 2 pertanyaan terakhir dong. Most complex engineering yang pernah lu kerjain apaan sih? Most complex ya? Yang pernah gue kerjain? Kompleks itu dalam hal apa ya? Dalam hal besar atau emang itu technically susah gitu loh? Tapi nggak banyak. Technically susah. Technically eBPF itu. Jadi apa namanya? Karena gue waktu itu harus buka komitanya si Linux langsung, apa namanya, Torvalds Linux. Ya, jadi gue buka komit Linux, habis itu, oh iya benar nggak cuma itu, gue buka si Torvalds GitHub-nya si Torvalds itu Linux itu, habis itu gue build kernel sendiri untuk tes. Habis itu baru bisa masukin API-nya segala macam di situ. Itu paling parah. Iya. eBPF itu tuh gue kalau nggak salah yang gue dengar dari lu tuh dia aplikasi yang runningnya bukan pakai runtime tapi langsung ke kernel gitu ya. Jadi dia itu tujuannya adalah apa sih sebuah program pakai C ya, sebuah program C itu yang mana dia itu langsung jalan di atas hardware. Jadi hardware-nya apa? Hardware networking. Jadi Wi-Fi, Ethernet segala macam. Nah itu si aplikasi itu, si programnya itu jalan langsung di atasnya. Kalau misalkan kalian tahu Wireshark, TCP dump, itu semua itu kan dia lewat
kayak beberapa step gitu kan sampai dia ke user space baru kita bisa lihat paket. Kalau ini enggak, itu dia langsung nempel ke hardware-nya. Oh, iya. PHP itu ada runtime ya, runtime. Kalau misal anggapannya juga itu sebenarnya juga runtime-nya di kernelnya itu sendiri berarti ya. Sedangkan si eBPF langsung ke mesinnya berarti ya. Langsung interaksi sama mesinnya, betul. Langsung lebih cepat gitu. Iya, lebih betul. cepat Memang lebih cepat karena kan langsung shortcut, kan langsung dari hardware langsung ketangkep paket, langsung masuk ke situ, ke si aplikasinya. Ya itu pakai API kernel khusus itu namanya eBPF tadi, berkelay paket filter kalau bahasa ini apa kepanjangannya. Ya boleh lah dicoba-coba itu. Dropbox kalau nggak salah itu udah dibuat open source eBPF-nya mereka. Oke. Mungkin gitu sih dari Habibie Farid ya. Udah 1 jam juga. Dari quote yang paling gua ngena banget ya, salah satunya dari tadi sempat di-mention itu tuh, buat bisa maintain project itu perlu clear visi misi, jadinya bisa jelas clear motivasiin orang buat join. Salah satunya juga Cibi ya. Cibi visi misinya tuh kayak wah imajinasinya lebar deh kalau ngebayang ya Cibi ke depannya. Nomad juga kalau misal kita bayangin visi misinya juga lebar, yang dimana Habibie Farid ini initiate project ini buat motivasiin orang-orang buat bisa contribute lagi. Gitu aja paling dari aku, Bang Habibie. Thanks banget, beberapa yang join juga di sini masih stay sampai sekarang. Thanks banget semuanya join. Gitu aja dari aku. Yang mau ikut join Hacktoberfest tinggal main di Innovation aja. Minggu depan kita ada talk lagi dari Rin sama Novaldi, bakal sharing-sharing ya. Kalau yang minggu ini ex-advisory, minggu depan advisoryan, 2 minggu lagi bukan orang advisory. Gitu aja paling dari aku. Thanks banget Habibie. Gitu aja. Makasih banyak. See you later. Makasih banyak semuanya. Bye-bye. Makasih ya semuanya ya. Thank you. Thank you, Bi. Thank you.